Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Misteri Sumur Bertutup Besi. Jam dinding menunjukkan 1:30 dini hari. Terlihat Ratna dan Raka telah pulas tertidur. Namun Gusti tak kunjung bisa memejamkan mata. Mendadak, sayup-sayup, dia mendengar suara wanita merintih. Sakit, sakit. Dia tersentak hingga bangun. Lalu dia duduk di ranjang coba lebih fokus mendengar. Sakit, sakit. Suara itu kembali terdengar dari luar kamar. Akhirnya dia bangkit dan segera keluar untuk mencari tahu. Sakit, sakit. Suara itu sayup terdengar dari dalam ruang prakteknya. Awalnya dia ragu, tapi kemudian memutuskan untuk memeriksa ke sana. Perlahan, dia mendekati pintu penghubung, lalu kemudian dengan hati-hati dia membuka pintu. Kosong, tak ada siapa-siapa di sana, membuatnya jadi terheran-heran. Dirinya ragu, logikanya mengatakan kalau itu cuma khayalan, tapi hati kecilnya yakin kalau dia tak salah dengar. Lalu, dia masuk mendekat ke ranjang pasien, nampak normal-normal saja. Akhirnya, dia berkesimpulan kalau itu cuma halusinasi saja, efek dari rasa lelah yang mendera dirinya. Lalu, dia segera kembali ke kamar. Keesokan harinya, pagi-pagi di meja makan, Ratna berpesan kepada Gusti sebelum berangkat. Mas, nanti kalau sempat, coba tolong periksa Mang Jajat ya. Nampaknya dia sakit, ucap istrinya membuyarkan lamunannya. Sakit? Sakit apa? Balas Gusti heran. Aku nggak tahu. Kemarin saat dia membersihkan halaman belakang, tiba-tiba saja dia menggigil. Badannya demam, lalu muntah-muntah. Sepertinya masuk angin, jawab Ratna. Kenapa nggak langsung dibawa ke puskesmas saja? Tanya Gusti lagi. Sudah, tapi Mang Jajat gak mau. Dia mau pulang saja. Padahal wajahnya pucat sekali. Balas Ratna lagi. Oh gitu, ya sudah, nanti aku mampir ke rumah dia, sahut Gusti. Akhirnya, pagi itu, sebelum ke puskesmas, Gusti mampir ke rumah Mang Jajat. Nampaknya pria itu terbaring ditemani oleh Cak Eti yang duduk di samping ranjang. Setelah selesai diperiksa, Mang Jajat berucap dengan nada lemah. Pak dokter, maaf ya, saya gak mau lagi kalau disuruh membersihkan halaman belakang. Maaf banget Pak dokter, ucapnya lirih. Loh, memang kenapa Mang? Tanya Gusti heran. Saya gak sanggup Pak, pokoknya saya gak mau lagi, maafkan saya, pinta Mang Jajat. Ya sudah Mang, gak apa-apa, biar nanti saya sendiri yang akan membersihkannya. Mang Jajat istirahat saja ya, balas Gusti sambil tersenyum. Di puskesmas, nampak Gusti sedang duduk melamun. Kebetulan hari itu pasien sepi. Kang Deden yang sejak tadi memperhatikan langsung mendekat dan bertanya. Maaf Pak dokter, kok saya lihat dari tadi Pak dokter melamun? Ada masalah apa Pak? Mungkin saya bisa bantu? Tanya Kang Deden. Gusti tak langsung menjawab. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya kemudian dia menceritakan semua kejadian yang dia alami sejak tinggal di rumah itu. Kang Deden nampak kaget, tapi langsung berusaha menguasai diri. Ya ampun Pak, saya yakin itu hantu yang selama ini menghuni rumah itu. Saran saya, lebih baik Bapak hati-hati, ucap Kang Deden coba mengingatkan. Gusti cuma diam, tapi kemudian dia terus ingin bertanya lebih jauh. Memang sebelumnya rumah itu milik siapa Kang? Tanyanya memulai penyelidikan.
Setahu saya, rumah itu dulu milik keluarga Dokter Puspa, warisan turun-temurun dari orang tuanya, jawab Kang Deden. Dokter Puspa? Tanya Gusti kaget. Iya Pak, dulu sebelum ada puskesmas ini, Dokter Puspa telah lebih dulu membuka klinik di rumahnya, jawab Kang Deden lagi. Lalu sekarang dia ada di mana? Tanya Gusti penasaran. Saya kurang tahu Pak. Menurut cerita, suatu hari Dokter Puspa dan suaminya pergi begitu saja meninggalkan rumah itu. Tak ada yang tahu mereka pergi kemana, jawab Kang Deden. Oh gitu, kok aneh ya, rumah sebesar itu ditinggal begitu saja? Tanya Gusti kembali. Iya Pak, saya juga kurang tahu persis. Soalnya kejadian itu sudah lama sekali, dan waktu itu saya belum tinggal di sini, jelas Kang Deden. Tapi Pak, menurut saya, mungkin saja Dokter Puspa dan suaminya pergi karena tak tahan diganggu hantu itu Pak, sambung Kang Deden dengan wajah serius. Gusti cuma termenung mendengar penjelasan dari Kang Deden barusan. Cerita hantu dirasakannya kurang masuk akal, tapi kejadian yang beberapa kali dialaminya membuat hatinya bimbang. Akhirnya, dia memutuskan untuk pulang lebih cepat, karena kebetulan hari itu tak ada pasien yang datang. Setelah pamit dan berpesan kepada Kang Deden untuk segera menghubunginya bila ada yang butuh bantuan, dia pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut istrinya. Kok tumben Mas? Tanya istrinya heran. Iya, hari ini kebetulan gak ada pasien, jadi lebih baik aku pulang saja. Lagi pula ada Kang Deden yang jaga di sana, jawab Gusti lalu masuk ke dalam rumah. Kalau gitu nanti tolong jaga Raka ya. Soalnya habis maghrib aku mau menjenguk Mang Jajat, sekalian mau bawa makanan, pinta Ratna. Selepas maghrib, Ratna dengan membawa rantang makanan pergi membesuk Mang Jajat. Setelah hampir setengah jam dia di sana, akhirnya dia pun pamit pulang. Namun saat dia baru sampai di halaman rumah, terdengar suara Raka menangis di dalam sana. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung melongo ke kamar. Dilihatnya, Raka menangis sendirian di dalam kamar tanpa ada Gusti di sampingnya. Ya Allah, Mas Gusti kemana sih? Kok Raka ditinggal sendirian begini? Ucapnya bersungut kesal. Lalu, dia segera memangku Raka dan memberikan susu yang sudah tersedia di dalam botol. Anak itu tampak dengan lahap meminum susu. Dia sepertinya sangat kehausan. Ratna tersenyum sambil menatap anaknya yang ada dalam pangkuannya. Tapi tiba-tiba, "Loh, kamu sudah pulang? Kok nggak kedengeran masuknya?" Tanya Gusti yang muncul di depan pintu kamar sambil menggendong Raka. Ratna terkejut. Sesaat dia melongo melihat suaminya berdiri di sana sambil menggendong Raka. Lalu spontan dia mengalihkan pandangannya ke pangkuannya. Kosong. Dia seperti memangku angin dengan susu dalam botol yang menetes membasahi tangannya. Dia menjerit hingga botol susu terlepas dari genggamannya dan langsung bangkit mendekat ketakutan ke arah suaminya. Rat, kamu kenapa? Tanya Gusti ikut panik. Itu aku tadi. Ratna tak mampu melanjutkan ucapannya. Dia amat ketakutan sambil merapatkan diri memeluk suaminya. Sudah, kamu tenang dulu, sahut Gusti sambil membimbing istrinya duduk di ruang tamu. Kamu kenapa? Tanya Gusti lagi setelah melihat istrinya mulai agak tenang. Tadi saat aku pulang, aku lihat Raka menangis sendirian di kamar, lalu aku beri dia susu, jawab Ratna masih dengan wajah tegang. Raka? Gak mungkin lah. Sejak tadi dia tak pernah lepas dari gendonganku. Kamu yakin gak salah lihat? Tanya Gusti lagi. Gak tahu Mas, aku juga bingung, jawab Ratna sambil menggeleng pelan. Ya sudah, gak ada apa-apa kok. Aku yakin kamu cuma salah lihat, balas Gusti coba menenangkan istrinya. Kemudian dia menuntun istrinya masuk, lalu menyerahkan Raka ke pangkuan istrinya. Tapi dalam hatinya, dia mulai merasa khawatir. Rentetan peristiwa aneh yang dialami dirinya dan juga istrinya mulai membuatnya tak nyaman. Tepat pukul 11 malam,
Gusti dan keluarganya telah tidur sejak tadi. Saat itu, turun hujan disertai angin dan kilatan petir. Tapi kemudian, Ratna terbangun ketika mendengar suara Raka yang menangis akibat gelegar sebuah sambaran petir. Langsung ditimang-timangnya anak itu untuk ditenangkan. Namun, suara tangisnya malah makin menjadi-jadi. Anak itu pun menolak ketika Ratna menyodorkan botol susu ke arah bibirnya. "Kenapa dia?" tanya Gusti yang kemudian ikut terbangun. "Kaget mas, tadi ada suara petir lumayan keras," jawab Ratna sambil terus menimang-nimang anaknya. Karena tak kunjung diam, lalu Ratna berinisiatif menggendong Raka keluar kamar. Di ruang tamu, Ratna terus mencoba menenangkan anaknya sambil bergerak, mengayun pelan. "Cup cup cup, sayang," ucap Ratna dengan suara lembut. "Cup cup cup, sayang." Ratna terkejut. Dia mendengar seperti ada yang mengulangi ucapannya. Dia diam sejenak, tapi lalu dia berpikir itu hanya gema dari suaranya sendiri. Lalu suara tangisan Raka seolah menyadarkannya. Kemudian dia kembali fokus kepada anaknya. "Sayang." Kembali, Ratna coba membujuk Raka agar diam. "Sayang." Ratna kaget ketika suaranya kembali terulang. Dia langsung merinding. Dia celingukan seolah mencari sesuatu, tapi tak tahu apa yang dicarinya. Dia kembali terdiam menyimak, tapi hanya ada suara derai hujan yang turun semakin deras. "Ada apa, Rat?" tanya Gusti yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Ratna kaget spontan menengok, tapi dia tak tahu mesti menjawab apa. Itu mas, tadi sepertinya ada suara yang selalu mengulangi ucapanku," jawab Ratna. "Ah masa?" balas Gusti tak percaya. Sesaat, Ratna berharap agar suara itu kembali terulang agar suaminya juga ikut mendengar. Tapi setelah sesaat menunggu, suara itu tak lagi terdengar. "Tidur lagi yuk, itu Raka sudah diam. Ini sudah larut malam," ucap Gusti sengaja menurunkan ketegangan. Ratna pun mengangguk. Dia ikut melangkah saat suaminya merangkul dan mengajaknya kembali masuk kamar. Tapi dalam hatinya masih bertanya-tanya, suara siapa tadi? Esok harinya, kebetulan hari libur. Gusti berencana untuk membersihkan halaman belakang. Dengan peralatan seadanya, dia mulai membabat rumput liar yang sudah meninggi. Tapi saat dia ada di dekat lubang bekas sumur yang tertutup plat besi, dia merasakan punggungnya berat dan lehernya sakit. Kepalanya amat pusing sampai-sampai dia melangkah sempoyongan. Saat dia ingin memindahkan pecahan cermin yang tergeletak dekat situ, dia terkejut. Dari bayangan cermin, dia melihat sosok bayi hinggap di punggungnya. Spontan, dia menoleh dan langsung terperanjat ketika melihat tangan mungil di pundaknya. Lalu, pandangannya terasa berkunang-kunang, akhirnya dia pingsan. Dia terbangun di dalam kamar. Tampak di sampingnya ada istrinya dan Kang Deden. "Ya ampun mas, kamu gak apa-apa?" tanya istrinya cemas. Gusti memegang keningnya. Kepalanya masih terasa pusing, tapi dia coba bangkit dan duduk di atas ranjang. "Aku gak apa-apa, cuma sedikit pusing," jawab Gusti sambil meraba lehernya dan terasa kaku. Dia ingin menceritakan kejadian yang dia alami, tapi akhirnya dia urungkan karena tak ingin memperkeruh suasana. "Tadi kamu pingsan di halaman belakang. Aku langsung telepon Kang Deden untuk minta tolong. Aku takut kamu kenapa-napa," sahut istrinya khawatir. "Iya Pak Dokter, untung saya ada di rumah, jadi bisa langsung cepat ke sini. Pak Dokter gak apa-apa?" ucap Kang Deden memastikan. "Gak apa-apa Den, makasih ya sudah mau nolong saya," jawab Gusti, coba memaksakan tersenyum. "Sama-sama Pak, ya sudah kalau begitu saya pamit ya. Pak Dokter istirahat saja, semoga lekas pulih," sahut Kang Deden. Setelah kejadian itu, selama beberapa hari Gusti beristirahat di rumah. Hingga pada suatu malam, dia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita muda merintih kesakitan di atas ranjang.
Dan di dekatnya berdiri seorang wanita setengah baya, memegang janin yang berlumuran darah. Dia kaget, langsung terbangun. Wajahnya pucat, dadanya naik turun. Istrinya yang ikut terbangun heran melihat suaminya yang nampak sangat ketakutan. "Kenapa, Mas?" tanya istrinya dengan wajah cemas. "Gak apa-apa, cuma mimpi buruk. Coba tolong ambilkan aku air minum," pinta Gusti pada istrinya. Kemudian Ratna bergegas menuju dapur untuk mengambil apa yang Gusti minta. Tapi di dapur, dia sayup-sayup mendengar suara tangisan bayi di halaman belakang. Dia terdiam sejenak, lalu melangkah menuju halaman belakang untuk memeriksa. Dia membuka pintu, lalu memandang ke sekeliling area halaman yang gelap itu. Tapi tiba-tiba matanya melihat seperti ada sosok wanita berdiri di dekat lubang bekas sumur sambil membopong sesuatu. Dia terkejut dan panik ketakutan. Dia langsung menutup pintu dan ingin segera lari kembali ke kamar. Tapi betapa terkejutnya dia saat berbalik badan. Di belakangnya telah berdiri wanita yang dilihatnya tadi, berdiri sambil menyodorkan janin yang berlumuran darah tepat di wajahnya. Ratna menjerit keras, lalu lari berhamburan menuju kamar, langsung memeluk suaminya yang nampak kebingungan. "Kenapa kamu?" tanya suaminya heran. "Hantu, Mas, ada hantu di halaman belakang sana," jawab Ratna gemetaran. Tapi belum sempat Gusti lanjut bertanya, tiba-tiba terdengar suara wanita merintih kesakitan. "Sakit, sakit." Gusti dan Ratna saling pandang dengan wajah pucat memutih. Kemudian Ratna dengan sigap menggendong dan memeluk erat Raka yang masih tertidur pulas. "Mas, aku takut, Mas," ucap Ratna sambil memeluk erat anaknya. "Kamu tunggu sini, biar aku yang periksa keluar," ucap Gusti lalu perlahan keluar dari kamar. Dia mengendap-endap menuju sumber suara yang ternyata berasal dari ruang praktek. Sebenarnya dia takut, tapi dia coba paksakan nyalinya untuk tetap memeriksa ke sana. Perlahan, dia buka pintu penghubung ke ruang praktek. Lalu tercengang saat melihat pemandangan yang ada di dalam sana. Ya Allah! Di atas ranjang pasien, seorang wanita terbaring mengangkang dengan selangkangan yang berlumuran darah merintih kesakitan. Tiba-tiba wanita itu menjerit melengking. "Sakit! Sakit!" Ruangan bergetar keras hingga membuat seluruh benda yang ada dalam ruangan itu berjatuhan ke lantai. Gusti langsung lari terbirit-birit menuju ke kamar tidur. Di sana nampak istrinya mendekat erat Raka dengan wajah seputih kapas. "Suara apa itu, Mas?" tanya istrinya gemetaran. "Ayo Rat, kita harus segera keluar dari sini, bahaya," jawabnya langsung membawa istri dan anaknya keluar kamar. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat ruang tamu yang sudah berantakan. Dan di sudut sana seorang wanita berdiri sambil menyodorkan janin yang berlumuran darah ke arah mereka. Keduanya sesaat diam bagai terhipnotis melihat pemandangan mengerikan yang ada di hadapan mereka. Tapi kemudian Gusti seperti tersadar dan langsung bertindak cepat. "Ayo cepat Rat," teriak Gusti sambil menarik tangan istrinya lalu setengah berlari keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar, mereka kebingungan tak tahu harus kemana. Tapi mendadak Gusti seolah mendapat ilham. "Ke rumah Mang Jajat," teriaknya langsung melangkah cepat diikuti istrinya menuju rumah Mang Jajat. Mang Jajat, Ceti," teriak Gusti sambil mengetuk pintu dengan keras dan cepat. Pintu dibuka dari dalam. Nampak Ceti muncul di depan pintu. "Ya Allah, Pak, Bu, ada apa?" tanyanya heran. "Ceti, tolong di rumah ada hantu," jawab Ratna dengan wajah ketakutan. "Astaga, ya sudah, ayo masuk," tanya Ceti ikut panik. Gusti dan Ratna langsung dipersilahkan duduk. Ratna masih terus memeluk erat Raka yang sejak tadi ada dalam dekapannya. Mang Jajat muncul dari dalam kamar terheran-heran. "Ada apa, Pak, Bu? Kok seperti ketakutan begitu?" tanya Mang Jajat. "Mang Jajat, di rumah ada hantu wanita. Rumah dibuat berantakan," ucap Gusti dengan suara panik. "Ya Allah, dia muncul lagi," gumam Mang Jajat lirih. "Dia siapa, Mang?" tanya Gusti heran. "Nanti saja ceritanya, Pak.
Lebih baik bapak dan ibu sementara menginap di sini. Kasihan anak kalian, sambung Mang Jajat lagi. Ayo Bu Ratna, bawa Raka masuk ke kamar, kasihan dia, ucap Cok Eti lalu menuntun keduanya masuk ke dalam kamar. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu, Mang? Gusti terus memaksa. Mang Jajat menarik napas panjang. Dia sejenak terdiam, seakan ada beban berat yang menghimpitnya. Dulu di rumah itu dihuni keluarga Dokter Puspa. Dia tinggal bersama suami dan anak gadisnya, Neng Santi. Dia buka praktek di pavilion samping rumahnya. Saya dan istri saya kerja di sana untuk bantu-bantu. Tapi suatu hari, Bu Puspa dan suaminya marah ketika tahu Neng Santi hamil di luar nikah. Lalu Neng Santi dikurung di rumah untuk merahasiakan kondisinya karena mereka keluarga terpandang di sini. Akhirnya, Bu Puspa bertindak nekat melakukan aborsi. Saya dan istri saya diminta untuk membantu. Ibu Puspa berhasil mengeluarkan janin dari kandungan Neng Santi. Namun sayang, Neng Santi mengalami pendarahan hebat. Tapi setelah itu, saya dan istri saya disuruh pulang dan minta untuk tutup mulut. Selanjutnya, kami tak tahu lagi apa yang terjadi. Keesokan harinya, Bu Puspa dan suaminya mendatangi kami. Mereka titip rumah, lalu pergi dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, saya merawat dan menjaga rumah itu. Tapi saya sering diganggu oleh hantu wanita yang dokter ceritakan tadi. Ketika Pak Lurah meminta rumah itu untuk dijadikan rumah dinas, sebetulnya saya keberatan. Tapi Pak Lurah memaksa, karena menurutnya rumah itu ideal untuk dijadikan rumah dinas dokter. Akhirnya saya setuju. Lalu bagaimana dengan Santi? Apa dia selamat? Tanya Gusti penasaran. Saya tak tahu, Pak. Saya tak tahu, jawab Mang Jajat pelan sambil geleng-geleng. Neng Santi meninggal. Mendadak Cek Eti muncul dari kamar. Meninggal? Eti, jangan ngawur kamu, sahut Mang Jajat tak paham. Iya Kang, Neng Santi meninggal, ucap Cek Eti sambil menunduk sedih. Kamu tahu dari mana? Jangan sembarangan bicara, hardik Mang Jajat. Saya nggak bohong Kang. Malam itu diam-diam saya kembali ke rumah itu. Saya khawatir dengan keselamatan Neng Santi, tapi saya nggak berani masuk. Jadi saya cuma mengintip, jelas Cek Eti. Saya lihat Neng Santi meninggal karena kehabisan darah. Bu Puspa dan suaminya panik. Lalu mereka mengubur jasad Neng Santi dan janinnya di lubang bekas sumur di halaman belakang, sambung Cek Eti lagi. Selama ini saya simpan rahasia ini dalam-dalam karena saya sangat menghormati Bu Puspa yang selalu baik sama saya. Tapi batin saya tersiksa. Saya dihantui rasa bersalah, ujar Cek Eti sedih. Ya Allah Eti, Mang Jajat mendekat dan memeluk istrinya yang mulai menangis. Astaga, tragis sekali. Gusti seolah tak percaya dengan kisah yang baru saja didengarnya. Keesokan harinya, mereka melaporkan kejadian itu kepada Pak Lurah. Penduduk pun geger. Lalu semua sepakat untuk mengevakuasi jasad Santi dari dalam lubang sumur. Tapi saat proses evakuasi dilakukan, beberapa orang yang coba membuka pintu besi mendadak sakit, bahkan ada yang sampai pingsan. Akhirnya, setelah meminta bantuan jasa seorang paranormal, proses evakuasi kemudian dapat dilanjutkan. Semua yang hadir bergidik ngeri ketika satu persatu tulang belulang jasad Santi diangkat dari dalam lubang. Cek Eti yang ikut hadir menyaksikan, sampai pingsan karena tak kuat menahan beban mental. Wanita itu amat terpukul. Lalu, tulang belulang itu diurus dan kemudian dikuburkan secara layak. Lubang bekas sumur pun akhirnya diuruk demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dan atas saran sang paranormal, diadakan pengajian selama 7 malam untuk menetralisir pengaruh jahat yang ada di rumah itu. Gusti dan keluarganya lalu pindah ke rumah dinas yang baru. Kebetulan letaknya tak jauh dari puskesmas. Rumah Dokter Puspa kembali kosong, namun karena rasa tanggung jawab, Mang Jajat masih tetap merawatnya. Tapi kini hatinya jauh lebih tenang, karena arwah Santi tak pernah muncul lagi.
Selesai.